Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim, yawmun ibtalallahu nabiyahu Ibrahim bidabhi waladi Ismail haitsu qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Spesial salat Id yang diperbanyak takbir, begitu pula dalam khutbah. Seolah-olah Tuhan mengumandangkan perang. Dalam perang juga bertakbir. Bahkan ini didouble-double. Untuk sholat rakaat pertama takbir 7 kali dan kedua 5 kali. Meskipun itu hukumnya sunnah. Yang lupa tidak apa-apa. Ditambah dengan khutbah pertama 9 dan kedua 7. Memangnya ini perang? Jawabannya iya. Perang terhadap nafsu sendiri justru lebih berat. Siklis ketakwaan terkait dengan Id. Sebulan penuh Ramadan kita berpuasa, lalu Idul Fitri. Karena hari itu para setan-setan sudah mempersiapkan segala kekuatannya untuk menggoda kembali umat manusia setelah bersuci-suci pada bulan Ramadan. Maka Tuhan membekali umat Islam menyikapi tantangan setan itu dengan takbir bertubi-tubi. Kadzalik, begitu pula pada Id ini, di mana tokoh sentral Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Bahkan takbir diperbanyak mulai subuh dari yaumi Arafah sampai asar hari tasyrik. Apa sebenarnya yang terjadi? Hanya selang 2 bulan ada Id lagi, dan kita bertakbir lagi karena setelah ini jauh berbulan-bulan kita akan bertarung dengan nafsu kembali. Untuk itu dicontohkan ada nafsu yang tertinggi. Pertama, selain nafsu diri sendiri adalah nafsu yang terkait dengan budaya, di mana budaya waktu itu sangat menyimpang. Kabilah Jurhum yang terbiasa mengorbankan anak manusia sebagai persembahan, dan itu menurut Tuhan terlalu mahal, tidak pantas anak manusia dikorbankan untuk Tuhan yang menciptakan. Maka dikoreksi. Meskipun begitu, muncul maneh sampai zaman Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sang ayah Abdul Muttalib itu pernah bernazar, kakek ini pernah bernazar, jika anak saya nanti yang ke-10 itu laki-laki lagi, akan saya korbankan, persembahkan untuk Ka'bah. Ternyata lahir Abdullah, ayah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazar, bersumpah harus dilaksanakan. Tapi para pemuka Arab, para pemuka adat, para pemuka agama waktu itu keberatan. Bisa dibayangkan jika penguasa Ka'bah mengorbankan anaknya sendiri, maka tradisi itu akan terus menerus dan menjadi catatan sejarah terus menerus. Kemudian tradisi itu dievaluasi, adakah jalan keluar? Mereka berembuk dan harus mencari pakar, mencari ahli agama tertinggi, dan diketemukan di dekat daerah Yasrib atau Madinah. Apa kata rahib ini? Begini aja lah, undi saja, tulis nama Abdullah, kemudian tulis berapa harga ekor unta diri Abdullah itu, lalu diundi. Ditulislah nama satu, kupon itu, gelintiran itu Abdullah, dan satu kolom lagi 10 ekor unta. Dikopiok, ternyata masih keluar Abdullah. Berarti Abdullah harus disembelih. Aduh. Kemudian taruhan harga dinaikkan per 10, 20. Dikopiok lagi, masih keluar Abdullah. Dinaikkan, harga dinaikkan sampai 50, sampai 70, sampai 90, sampai 100. Begitu dihargai 100 ekor unta dan dikopiok, ternyata baru keluar 100 ekor unta. Dan itu dianggap sebuah keputusan Tuhan. Abdullah, sang ayah Nabiullah Muhammad, tidak jadi disembelih, melainkan harus ditebus dengan 100 ekor unta yang disembelih secara bersamaan waktu itu dengan pengumuman yang sangat hebat. La yumna'u khalqun ayyakul. Jangan sampai ada makhluk yang tidak makan, jangan dilarang, apapun bentuk makhluk harus pesta hari ini. Untuk itu persoalan menjadi persoalan fikih sekarang. Apakah daging-daging kurban yang ada di sekitar Makkah itu boleh dikemas, diberikan ke luar negeri dan lain-lain? Bagi ulama yang memegangi masalah boleh, asal menyembelihnya di situ juga hadiyan balighul Ka'bah. Tapi bagi ulama sufistik tidak boleh, karena hari kurban ini adalah hari pesta Tuhan, menyervis semua makhluknya, tidak hanya manusia. Biarlah manusia di Afrika ditanggung oleh orang Muslim Afrika, biarlah yang di Jordan di Jordan. Tapi Tuhan ingin menyelenggarakan pesta besar di mana yang diundang bukan hanya makhluk. Ada serigala-serigala yang perlu berpesta, ada semut-semut yang berpesta, tapi banyak juga jin-jin yang berpesta. Bagaimana kalau jatah itu dikurangi? Maka makhluk selain manusia akan protes, karena itu sebagai haknya yang dilindungi oleh Al-Quran, hadiyam balighul Ka'bah. Tapi para ulama mengambil yang pertama, yang maslahah, yaitu boleh. Untuk itu komunikasi ini akan menjadi hebat, ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang tidak radikal dan tidak memutus dengan keputusan sendiri ketika diperintah menyembelih anaknya. Di sini ada 3. Satu, Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan 2 anaknya Ismail ketika dzabhin bidzibhin adzim, yaitu kambing.
Dua kali Al-Quran mensifati Ismail sebagai ghulam yang alim, yang pinter, dan yang halim, yang genah. Itu artinya kalian para santri sebagai generasi muda anak, dadiyo anak sing alim, sing halim, sing cerdas. Jadi cerdas itu dituntut oleh Tuhan menjadi alim. Bukti Ismail sebagai anak cerdas, dia bisa diajak dialog. Tidak sekedar diajak dialog dengan jawaban yang menggunakan intelektualnya saja, dengan ilmunya saja, dengan alimnya saja. Tapi Ismail menjawab dengan ilmunya, dengan kedewasaannya, dan dengan hati nuraninya. Meskipun disembelih, tapi tetap mengatakan silahkan. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Al-Quran di sini ada dua program insyaallah. Yang satu diucapkan oleh Ismail kecil ketika mau disembelih, mengatakan insyaallahu minas sabirin, minas sabirin. Dan kedua, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berguru kepada Nabiullah Khadir, hai Musa, you nggak akan bisa lulus mengikuti nimba ilmu kepada saya. Nabi Musa mengatakan insya Allah, tapi bentuknya agak egois. Jawabannya insyaallahu sabira, bukan minas sabirin. Perbedaannya, kalau minas sabirin itu ada ketawaduan. Mudah-mudahan kami termasuk golongan orang yang bersabar. Sedangkan Musa dengan PD-nya insyaallahu sabira, menunjukkan dirinya mufrad, sabar. Ada arogansi kecil di hati Musa, pede sekali akan lulus menjadi santrinya Nabiullah Khadir. Tapi apa yang terjadi? 3 kali Nabi Musa diuji dan 3 kali gagal, 3 kali tidak lulus. Rodok sombong soalnya. Tidak sama dengan Ismail walaupun kecil, tapi dia bicara dengan ilmunya, ketawaduannya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kepasrahan total terhadap Tuhan sangat tinggi, dan Tuhan menurunkan atraksinya, menunjukkan keajaibannya yang sangat demonstratif, tak pernah terbayang siapapun. Wa fadainahu bidzibhin azim, ada kesuksesan yang luar biasa. Ismail selamat dan tujuannya tercapai. Untuk itu di sini saat ini dibutuhkan Ismail yang patuh, Ismail yang tidak terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang najis, oleh lingkungan-lingkungan yang brutal. Dan komunikasi ketiga, yaitu komunikasi dengan hewan. Dan hewan itu tunduk begitu saja, tanpa dipegang, tanpa apa, menyerahkan diri untuk disembelih. Wa fadaina bidzibhin azim. Apa rahasia di dibikin azim ini? Ngene. Asline loh ya. Semua hewan-hewan kurban itu mengerti kalau dirinya akan dijadikan media untuk berdekat-dekat dengan Tuhan. Merasa menjadi sesuatu yang dihormati, penghormatan tersendiri bagi hewan yang dijadikan kurban. Karena dia bisa mendekat-dekat kepada Allah. Karena itu aslinya semua hewan yang akan disembelih untuk kurban itu tunduk, gak perlu dicekeli, gak perlu. Sudah terbukti di mana-mana. Omong ono ae. Ajak komunikasi hewan itu.
bacakan Fatihah, dielus seperti kiai-kiai biyen dan seperti banyak seperti di Pakistan, di dan lain-lain seperti itu. Nanti dia akan nurut. Kemudian dia akan menyerah sendiri, nggak usah digoceki asline. Tapi kenapa di negeri ini kok mancal-mancal? Ya soalnya wedi sih. Durung-durung wis nggawa golok begitu. Dicancang seperti itu, rame seperti itu. Tidak sama dengan datang mendekati. Dilus, difatihah ngene. Sampe omong ngono, ngerti-ngerti. Asal datang dengan baik-baik, hewan itu akan mengerti komunikasinya. Karena sejak dulu Tuhan itu diberi inspirasi oleh Tuhan. Saya pilih untuk berdekat-dekatkan kami. Nggih, semuanya seperti itu. Untuk itu yang diambil dari koreksi-koreksi tradisi ini adalah apakah kita ini bisa mengoreksi, apakah kita ini bisa meninggalkan tradisi-tradisi kita yang buruk. Mohon maaf, di kalangan pemerhati Islam, kenapa syariat Islam itu memilih budaya Arab, lokasi Arab yang dijadikan sentral untuk pewahyuan? Salah satu tinjauan psikologis, tinjauan sosial juga. Orang Arab itu menggunakan pemikiran satu kata, mudah, praktis. Untuk itu konsep ketuhanan cuma satu, Allah Ahad, titik. Tidak perlu bias, tidak perlu bias, tidak perlu filosofis. Meskipun zaman jahiliyah itu kentalnya bukan main, sampai wajadna alaihi aba'ana, ini sudah tradisi, budaya. Begitu masuk Islam, mengerti Islam itu jauh lebih baik. Semua tradisi-tradisi itu ditinggalkan begitu saja dan tidak pernah dipetik, disapa sedikit pun nggak disapa. Sehebat apapun pengaruh Abu Jahal, tokoh jahiliyah, tokoh waktu itu. Begitu Islam sampai sekarang, gak ono jenenge Universitas Abu Jahal, gak ono. Yayasan Abu Lahab itu gak mau. Sudahlah, itu masa lalu. Gak kayak sini. Universitas Gajah Mada. Ya gak apa-apa. Tapi naudzubillah sampai awal anak turun kita ini akhlaknya koyok Gajah Mada, kita tahu sendiri. Yang buruk-buruk gitu. Jasanya sebesar, tapi kita tidak bisa meninggalkan itu. Budaya apapun, budaya koniyah, budaya seni, budaya apa, apalagi budaya sogok-sogok dan lain-lain, seluruhnya ditinggalkan total, seperti falsafah pasir yang nggak kempel. Tinggal ya tinggal, gak bulet, ndak apa ya jenenge iku peliket, mangan gak mangan kumpul. Waduh, kalau Islam turun di Arab dengan falsafah pasir maka cepat tersebar. Kalau turun di Jawa dengan mangan gak mangan kumpul, ya nggak bisa go internasional, lama sudah. Nah, bagaimana Muslim memandang budaya-budaya itu? Digariskan oleh Al-Quran, syara'alakum ma wassa bi Ibrahim. Ibrahimlah contoh dalam bersyariah. Budaya koteka di suku Irian, karena itu menyalahi syariah, wajib ditinggalkan. Nggak boleh di sana, tidak boleh ada kearifan lokal dengan mengorbankan syariah. Saya ulangi lagi, tidak boleh ada kearifan lokal, budaya-budaya yang sampai menodai syariah. Makanya di Al-Quran menunjukkan syara'alakum minad dini ma wassa bi Ibrahim dan seterusnya. Contoh itu Ibrahim. Tarian, jogetan, seni dan lain-lain silahkan.
boleh. Pakaian Bali jika itu melanggar, maka harus diubah menjadi pakaian muslimah. Kemben-kemben yang di Keraton Solo, setengah terbuka dadanya, dan di Jogja, tidak boleh dilestarikan, haram, harus ditinggalkan, harus disembelih dan diubah dengan konsep ma wassa bihi Ibrahim, tentu dengan cara yang perlahan, yang bagus. Saya tidak tahu apakah Muslim Nusantara itu menghandle semua budaya dan menggelinding begitu saja, saya tidak tahu. Tapi kami adalah Muslim Hanif, Hanifah Muslimah, yang berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Semuanya harus diubah menjadi Hanif, condong kepada Allah seperti Ibrahim. Di mana saat ini orang susah, Muslim ya Muslim, tapi kurang Hanif, kurang 100% bersujud kepada Tuhan, kurang 100% menjadikan Tuhan sebagai referensi. Dan terakhir, semua ini dilakukan di dekat Ka'bah Ibrahim. Makkah sebagai Ummul Qura, pusat kota, litundira ummal qura wa man haula, sedangkan kota-kota yang lain adalah yang mengitari. Itu artinya dunia sekarang sudah mulai menggugat kenapa standar waktu internasional menggunakan Greenwich di Inggris, dan sudah tidak cocok lagi. Yang cocok standar waktu harus menggunakan Mekah karena menjadi pusat Ummul Qura. Dibuktikan bahwa seluruh pengaruh radikal gravitasi itu menjadi nol ketika ada di Ka'bah, sehingga orang yang tawaf itu tidak terasa payah, mengalir begitu saja karena bebas dari pengaruh radikal gravitasi yang menunjukkan bahwa titik itu sudah di situ. Tidak main-main Tuhan mengatakan Makkah sebagai Ummul Qura. Mudah-mudahan kawan-kawan kami yang ada di pesantren ini kelak menjadi ilmuwan besar yang bermanfaat dan bisa mengubah dunia dengan wajah-wajah Al-Quran, wajah-wajah agama Islam seperti yang disponsori oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudusihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa illahil hamd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi